Selamat pagi teman-teman pemuda. Pagi. Iya, selamat pagi ya teman-teman. Teman-teman, aku nggak tahu apa yang teman-teman rasakan hari ini, apa yang teman-teman bawa hari ini. Tapi satu yang pasti, yang aku tahu juga, teman-teman ada di sini untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk bersekutu bersama. Saya mau ajak teman-teman untuk kita mau sama-sama menyatukan hati, kita mau tutup mata kita sejenak. Mungkin instrumen boleh nggak usah main dulu, nggak apa-apa. Kita mau sama-sama tutup mata. Kita mau rasain setiap segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Kita mau tarik napas yang dalam satu kali. Tarik napas yang dalam teman-teman. Kemudian dibuang. Kita tarik napas lagi. Kita lepaskan lagi. Sekali lagi kita tarik napas yang dalam. Kita lepaskan lagi. Oke teman-teman, boleh buka matanya. Ya, saya berharap dengan apa yang kita lakukan tadi bisa sedikit merefresh pikiran kita dari apa yang kita bawa hari ini. Kita nggak tahu di pagi tadi apa yang kita rasakan, mungkin ada rasa kesal, ada rasa gelisah. Ya tapi semoga dengan latihan singkat tadi sedikit bisa membuat kita otak kita semakin lebih refresh dan kita lebih siap untuk mengikuti ibadah. Nah teman-teman, sebelum kita mulai ibadah ada satu lagu yang mau kita belajar sama-sama. Ini kita akan nyanyikan saat persembahan. Jadi lagu ini berasal dari 1 Tawarik 16 ayat 29, nas persembahan yang nanti juga akan kita bacakan. Ini ada lagunya teman-teman, kita mau belajar sama-sama ya. Judulnya Berilah Kepada Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan kekudusannya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah Tuhanmu dengan kekudusan, gemetarlah di hadapan Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah orang berkata, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh dan seisinya. Biarlah padang beri-haria dan segala yang di atasnya. Kita coba sekali lagi ya teman-teman. Berilah kepada Tuhan kemuliaan kekudusannya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah Tuhanmu dengan kekudusan, gemetarlah di hadapan Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah orang berkata, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh dan seisinya. Biarlah padang beri-haria dan segala yang di atasnya. Oke, semoga nanti ketika di lagu persembahan kita bisa nyanyiin sama-sama ya. Oke teman-teman, aku persilahkan untuk bersaat teduh sejenak. Mungkin yang baru datang bisa menenangkan hati, pikiran, untuk kita bersama-sama bersekutu, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Silakan teman-teman untuk bersaat teduh.
kabar rekan-rekan pemuda? Wah, kaget ya. Biar kita bisa semangat nih. Apa kabar rekan-rekan pemuda? Luar biasa. Luar biasa ya. Nih, biar agak stretching dikit, aku mau kasih gerakan nih. Kalau jawabannya teman-teman baik, yang positif ya, baik, luar biasa, semangat, boleh angkat tangan kanan. Kalau yang hari ini kayaknya lagi kurang bersemangat, kurang baik gitu ya. Kita nggak boleh negate semua perasaan ya. Perasaan itu harus kita terima. Yang kurang baik, angkat tangan kiri. Kalau yang merasa biasa aja ya, angkat dua-duanya ya teman-teman. Angkat tangannya ya, jangan angkat kaki. Ya, nanti pergi dari sini. Oke teman-teman, siap ya. Apa kabar rekan-rekan pemuda? Oke. Masih belum semua nih kayaknya nih. Apa kabar rekan-rekan pemuda? Wih, mantap. Saya senang nih sama yang di belakang. Kayaknya melebihi baik ya. Iya. Oke, teman-teman pemuda, kita memuji Tuhan. Yuk teman-teman, kita berdiri, kita mau angkat suara kita untuk memuji kebesaran Tuhan yang mengatasi tingginya langit dan mengatasi dalamnya lautan. Ayo teman-teman, kita katakan, how great thou art. Sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art. Oh Lord my God, when I'm in awesome wonder, consider all the yours thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great
kasih, kita meyakini bahwa ibadah ini terjadi karena pertolongan kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Rekan-rekan pemuda, setiap orang pasti punya mimpi. Baik itu mimpi yang besar maupun mimpi yang kadang orang bilang mimpi yang sederhana. Mimpi punya uang banyak supaya bisa keliling dunia misalnya. Atau membiayai orang tua dan keluarga buat jalan-jalan ke Holy Land. Atau misalnya punya mimpi menjadi CEO perusahaan yang bonafit. Atau mimpi untuk punya lingkup pertemanan yang bisa menerima kita apa adanya. Mimpi punya pekerjaan yang sustain. Atau mimpi memiliki pasangan yang bisa mendukung kita. Pastinya untuk mencapai mimpi itu banyak hal yang kita upayakan, banyak hal yang kita lakukan supaya kita ya bisa mencapai mimpi tersebut. Tapi dalam perjalanan menuju mimpi tersebut gak jarang juga kita menemukan kebuntuan. Banyak hal yang seolah menghalangi kita untuk mencapai mimpi tersebut. Kita mulai gelisah, kita mulai tertekan, kita mulai stres juga kadang-kadang teman-teman. Padahal dalam Mazmur 42 ayat yang kelima dikatakan, "Mengapa kamu tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, karena aku akan bersyukur lagi untuknya, penolongku dan Allahku." Bersama Tuhan kita mampu bertahan teman-teman, karena hanya padanya kita punya harapan. Sang pemberi kekuatan supaya kita bisa terus berjuang untuk meraih mimpi kita, meraih apa yang kita kehendaki. Kaulah harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku
dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Dalam lagu yang kita nyanyikan tadi, kita katakan, Engkaulah kuatku yang menopangku, Kaulah harapan dalam hidupku. Mulut memang boleh berucap teman-teman, tapi apakah benar-benar dalam hati kita, dalam setiap perjalanan hidup kita, dalam keseharian kita benar-benar memiliki iman seperti apa yang kita katakan? Memiliki iman kalau memang kita berserah sepenuhnya sama Tuhan dalam setiap rencana kita. Bukankah seringkali dalam keterpurukan kita dan dalam setiap kegelisahan dan juga kebimbangan kita justru malah tidak mengingat Tuhan. Kita melupakan sang sumber harapan kita. Mulut kita berkata, Engkaulah harapan, tapi hati kita malah meragukan Tuhan itu sendiri. Dan terlebih lagi kita malah lebih mengandalkan diri kita sendiri. Kita seringkali terjebak dalam rasa sombong. Dan kita gak mau mengakui kalau memang ya kita gak sanggup melakukan semuanya sendiri. Hingga akhirnya hal itu membuat kita semakin hari semakin jauh dari sang penolong kita, sang sumber harapan kita. Saat ini kita mau membawa semua pergumulan kita ke hadapan Tuhan. Kita mau minta ampun ketika dalam menjalani hidup kita melupakan Tuhan dan kita mulai mau mengembalikan arah pandangan kita kembali kepada sang harapan kita, kepada Tuhan. Kepada Tuhan sang batu karang kita, tempat di mana kita bisa berteduh dari hujan masalah dan juga badai persoalan yang datang ke dalam hidup kita. Dengan setengah suara kita mau menaikkan pujian, menaikkan sebuah lagu, Batu Karang yang Teguh. Biarlah kata-kata ini juga bisa menjadi doa kita. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya
pribadi pada Tuhan. Ya Tuhan, ini kami ya Tuhan yang sering kali melupakan Engkau ya Tuhan. Kami lebih sering mengandalkan diri sendiri untuk menggapai apa yang menjadi rencana kami, apa yang kami kehendaki ya Tuhan. Tapi kami lupa bahwa Engkaulah yang menentukan segalanya. Ampuni kami ya Tuhan. Dalam tangan-Mu kami berdoa. Amin. Mari teman-teman dengan berdiri kita naikkan baitnya yang ketiga. Lain ku pegang hanya salib dan iman dalam kehampaanku ku dambakan rahmat-Mu tanpa Dikau Tuhanku takkan hidup jiwaku. Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Pemurah. Dengan darah Anaknya yang tunggal kita sudah ditebus. Seperti yang dikatakan dalam surat 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah Damai Kristus besertamu. dan besertamu juga. Mari kita saling menyampaikan salam damai dengan cara bersalaman dengan rekan-rekan kita. Boleh kalau mau nyebrang saling memberi salam damai dengan teman-teman kita yang di seberang sana. Ya, supaya lebih akrab juga. Dengan sukacita, mari kita katakan kita sudah ditebus oleh-Nya. Kita sudah ditebus oleh-Nya, kini layanilah mukalismu, maju terus dan kibarkan panjinya sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Waktu suka atau waktu duka, walau badai datang melandamu, janganlah jauh melayaninya sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Dan layanilah dengan setia, junjung terus kebenarannya. Dan layanilah dengan setia, jangan dosa
sampai menghalangmu. Junjunglah terus kebenarannya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Takkan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami akan menyambut firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga saat kami membaca firman dan merenungkannya, kami boleh sungguh-sungguh memahami apa maksud Tuhan, dan kami mau melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam Kristus Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri, mari kita membaca Injil Yesus Kristus menurut Markus 10 ayat 46 sampai 52. Mari kita baca secara bergantian, saya ayat yang genap, saudara semua ayat yang ganjil. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa Itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbagi kita yang mendengarkannya, yang memeliharanya, juga yang melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi semuanya. Kenapa lemas? Kurang tidur semalam? Sehat semuanya? Sehat. Oke, saya nggak perlu perkenalan lagi ya. Saya pernah kesini tapi lupa bulan apa, gitu ya. Saya tadi namanya jelas ya, Penatua GB. Sekarang sedang berproses di GKI Kalideres. Kalau ditanya sekarang apa yang saudara impikan, slide-nya boleh? Apa yang paling kamu impikan di umurmu yang sekarang? Gak direspon, gak enak loh. Apa yang kamu impikan? Susah. Oh, susah karena terlalu banyak gitu ya. Apa coba? Sebut aja satu. Gak punya? Bohong banget. Itu kepala isinya banyak, saking banyaknya sampai gak bisa disampaikan. Ada yang sedang menantikan pasangan hidup?
Ada yang sedang menantikan dilamar. Gila, gue udah pacaran 8 tahun loh, gak nikah-nikah. Ada yang sedang menantikan, ada yang udah nikah belum? Ada yang sedang menantikan keturunan. Ada yang sedang menantikan, mengingini naik pangkat, ada gak? Ini silent night gini ya. Saya jadi takut nih pulang. Ada begitu banyak keinginan kita, manusia itu selalu banyak mau. Bener gak? Ada yang gak setuju? Saya rasa gak ada. Gitu ya, setiap hari kita punya banyak keinginan. Setiap tambah ulang tahun kita selalu buat birthday wishes gitu ya. Tahun ini aku pengen masuk pekerjaan di kantor akuntan terbaik, misalnya gitu kan. Tahun ini aku mau lulus dengan nilai terbaik. Tahun ini aku mau menikah. Tahun ini, dan banyak sekali keinginan kita. Pertanyaannya, boleh nggak kita punya kehendak? Boleh nggak kita punya keinginan? Boleh, pasti boleh gitu ya. Itu sangat manusiawi. Bahkan rasanya kalau tanpa keinginan, manusia itu seperti hidup tanpa hasrat. Apa yang membuat dia mau berjuang setiap hari kalau nggak ada tujuannya, kalau nggak ada goalsnya, kalau tidak ada keinginannya. Tapi hari ini kita mau belajar dari satu tokoh, namanya siapa tadi? Bartimeus. Rupanya dia pun punya keinginan, gitu ya. Seorang Bartimeus, dia adalah seorang pengemis buta yang juga punya banyak kehendak dan harapan. Tapi sayang sekali selama ini kehendaknya gak pernah bisa terjadi, karena dia hanyalah seorang pengemis. Udah pengemis, buta pula, gitu kan. Bener-bener orang mungkin udah ngutukin dia, lu karena dosa sama Tuhan. Zaman itu kan bilang gitu kan, kalau sakit, kalau dia kena kusta, kalau dia gitu ya, lahir dengan tidak sempurna, orang akan mengatakan bahwa pasti kamu kena hukum Allah. Maka dia adalah orang-orang yang termarginalkan, terpinggirkan. Tapi dia punya kehendak nggak? Punya. Tapi nggak pernah bisa kesampaian. Suatu waktu Yesus sedang berjalan masuk ke Yeriko. Kemudian saat dia keluar dari Yeriko, seorang pengemis namanya Bartimeus, dia melihat, dia dengar orang gitu, dia nggak bisa melihat ya. Dia dengar, oh itu Yesus orang Nazaret, saking populernya gitu ya. Dan dia pasti mendengarkan bahwa dia suka melakukan mukjizat, dia suka menyembuhkan dan lain sebagainya. Kemudian apa yang dilakukan? Dia berseru, apa katanya? Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Waktu itu situasinya bisa dibayangkan ya, sangat crowded. Semua orang menuhin jalan karena Yesus sedang lewat gitu ya. Yesus sedang populer-populernya. Tapi dia tetap berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kalau kita jadi Yesus, kita bakal denger gak? Lagi nonton konser deh, serame itu. Ada satu yang berteriak, kasihanilah aku, kita bisa denger gak? Kalau kita? Enggak. Kenapa? Karena kita hanyut dalam, wah saya sedang diulu-ulukan gitu ya, saya sedang disambut, wah setiap orang cheering gitu kan, wah semuanya bergembira karena kehadiranku. Kalau kita pasti kita gak akan dengar. Tapi apa yang menarik? Yesus justru mendengarnya. Bahkan di tengah kerumunan, keramaian. Suara tangisan Bartimeus yang berseru, bahkan waktu itu orang banyak, udah lu diem aja gitu kan. Banyak orang menegur dia, gak usah banyak ngomong gitu kan. Tapi apa? Dia berhenti gak untuk berseru? Kenapa dia tidak berhenti untuk berseru? Karena ini kesempatan sekali seumur hidup. Yesus gak akan ngulang lagi jalan di depan dia gitu ya. Maka kemungkinan untuk dia bisa sembuh sangat tinggi kalau dia terus berusaha. Maka dia terus berseru, berteriak, dan menariknya Yesus mendengarnya. Kemudian Yesus bilang sama orang-orang di sekitarnya, panggillah dia, gitu ya. Panggil nih si Bartimeus ini. Lalu apa lagi yang lebih menarik? Waktu Bartimeus pergi, dia tanggalkan gitu ya jubahnya. Dia datang menghadap Yesus. Yesus bertanya dengan sangat lembut, apa yang kau kehendaki supaya aku
perbuat. Kamu mau aku ngelakuin apa untuk kamu? Seringkali kita gak bisa gitu kita nawarin orang, kita selalu bilang aku maunya ini, aku maunya itu. Enggak, kita pernah gak nanya gitu kan, kamu maunya aku ngelakuin apa untuk kamu? Dan menariknya Yesus menunjukkan belas kasih itu. Apa yang kamu mau aku perbuat untuk kamu? Lalu orang buta ini minta apa? Minta harta? Warisan? Apa yang dia minta ke Tuhan Yesus? Supaya aku dapat melihat, rabuni, supaya aku dapat melihat. Akhirnya dia melihat gak? Tuhan bilang apa? Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tuhan gak bilang, melek kamu, enggak. Tagline-nya adalah pulang, pergilah, karena imanmu telah menyelamatkan engkau. Pertanyaannya kenapa Yesus mau menyembuhkan Bartimeus, mengabulkan kehendaknya? Kenapa Tuhan mau? Bisa gak Tuhan tolak? Bisa gak Tuhan bilang? Enggak. Bisa. Tapi kenapa di cerita ini Tuhan, oke, aku sembuhin kamu? Kenapa? Tadi apa? Karena imannya kepada Kristus. Dia kenal gak sama Yesus? Enggak loh, dia bukan orang yang mengenal Kristus. Tapi dia mendengar dan dia mengimani. Buktinya apa? Dia selalu bilang Yesus anak Daud, anak Daud. Dia mau bilang bahwa engkau ini memang raja, gitu ya. Engkau inilah yang menghadirkan keselamatan. Makanya karena imannya Tuhan mau menyembuhkan Bartimeus. Bukan cuma iman, tapi juga karena kegigihan. Ada banyak tantangan, banyak orang membungkamnya. Udah gak usah ngomong gitu kan, gak usah bikin kericuhan. Tapi dia diem gak? Enggak. Dia tetap ngomong, dia tetap berseru. Bahkan dikatakan dia semakin keras berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Dan ia juga punya motivasi yang tulus. Ternyata dia minta disembuhin bukan semata-mata hanya untuk supaya aku bisa melihat, bukan. Tapi di akhir Yesus mengatakan, kemudian ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Jadi dia melihat itu bukan sekedar melihat fisik, bukan supaya dia diaku, supaya dia bisa dianggap tanda petik normal, bukan. Tapi dia mau melihat Yesus, dia mau mewartakan Yesus, dia mau mengikuti jalannya Yesus. Motivasinya tulus, bukan soal aku doang, bukan. Tapi untuk menyatakan karya Tuhan. Maka hari ini kita belajar sederhana. Mari kalau kita punya kehendak itu belajar seperti Bartimeus. Apa yang kamu kehendaki haruslah terus kamu imani. Bukan sekedar beriman, tapi iman itu harus mewujud dalam tindakan nyata. Dan juga harus kamu terus perjuangkan. Maka pertanyaannya, sudahkah aku seperti Bartimeus? Sudahkah aku kalau punya keinginan, aku sungguh-sungguh mengupayakan? Atau jangan-jangan banyak keinginanku, banyak mimpiku, banyak kehendakku, dan so hebatnya si aku ini mengandalkan diriku sendiri. Si aku ini tidak berserah kepada Tuhan. Si aku ini merasa mampu mengendalikan segala sesuatu, akhirnya dia buat planning hidup sendiri tanpa menyerahkannya kepada Tuhan. Apa yang selama ini kita lakukan? Apakah sungguh-sungguh waktu kita punya kehendak, segala kehendak itu kita kembalikan kepada Tuhan? Atau jangan-jangan aku tipikal yang maksa. Tuhan kalau aku gak dikasih, aku gak mau pelayanan lagi. Tuhan kalau aku gak dikasih, gitu ya, ngancem-ngancem Tuhan, gitu kan. Tuhan aku mau bernazar, tapi ternyata gak dijawab sama Tuhan. Kita jadi kecewa. Jadi sebenarnya kehendakmu ini kehendak apa sih, gitu kan? Apakah kehendak yang berpusat pada Allah atau kehendak yang berpusat pada diriku sendiri? Maka mari kita tanya, gitu ya. Lalu pertanyaannya adalah,
terus apa dong yang harus aku lakukan gitu ya? Di tengah begitu banyak kehendak yang aku rasakan, aku ingini dan aku impikan, apa yang harus aku upayakan? Yang pertama, ujilah setiap kehendak kita. Kenapa harus diuji? Karena seringkali kita salah apa? Motivasi. Aku mau pergiin keluarga semua ke Holy Land supaya keluarga kita dibilang keluarga hebat. Aku mau naik pangkat supaya aku bisa membuktikan kepada keluargaku bahwa aku mampu tanpa mereka. Aku mau punya pasangan hidup supaya aku ada yang perhatiin. Aku mau menikah, tujuannya apa? Supaya ada yang nemenin. Coba diuji motivasinya apa? Tuluskah untuk Tuhan? Selaraskah untuk mengikuti jalan Tuhan? Atau semuanya hanya dilakukan untuk memenuhi ambisi diri aku? Aku mau lulus supaya aku dibilang hebat. Aku mau dapat pekerjaan yang baik supaya derajatku naik. Supaya bisa beli barang-barang branded, supaya bisa ganti iPhone 15 gitu ya. Supaya pokoknya segala nafsu pribadi, ambisi diri, itulah kehendak kita. Maka tanya, uji setiap apa yang kita mau, benar gak sih gitu ya? Tulus gak sih sesuai dengan jalannya Tuhan? Atau hanya untuk memenuhi nafsu pribadi? Yang pertama. Yang kedua, apapun itu, imani dan perjuangkan. Iman tanpa usaha itu sia-sia. Iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi kalau kamu cuma bilang aku beriman, tapi kamu gak pernah mengusahakan, bahkan sedikit-sedikit kerjanya putus asa gitu ya, butuh healing, trauma, rapuh, gitu kan. Bukannya tidak menghargai perasaan itu, tentu ada. Tapi seringkali kita dengan mudah gitu kan, setelah berusaha, dapat hambatan, kita gak memperjuangkan itu. Padahal Tuhan bilang sedikit lagi sampai. Tapi kita tidak setia untuk berjuang. Maka apapun yang kamu minta, apapun yang kamu kehendaki, kamu imani dan kamu usahakan. Gimana caranya supaya kita bisa naik pangkat di kantor? Baik-baikin bos. Sikut temen kanan kiri. Bukan usaha kayak gitu ya. Usaha yang adalah usaha yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan pernah meragukan rancangan Tuhan, asal kita setia kepada Tuhan. Jadi perjuangkan itu. Kalau mau punya pacar, perjuangannya apa? Kamu harus memenangkan hatinya, menghormatinya. Misalnya gitu, jadilah orang-orang yang terhormat. Jangan juga bilang tenang aja, jodoh di tangan Tuhan. Ya di tangan Tuhan terus kalau lu kagak ambil. Usaha, perjuangkan gitu kan. Jangan jadi orang yang udahlah gitu. Tunggu aja waktunya. Iya tunggu aja waktunya, kalau kamu gak berusaha dateng gak? Gak akan. Semuanya harus diperjuangkan. Pasangan hidup, keluarga, pekerjaan. Tapi usahakanlah dengan cara yang baik. Bukan untuk melukai orang, bukan untuk mendiskreditkan orang, bukan dengan cara nginjek-nginjek orang, bukan ya. Tapi dengan tetap memunculkan nilai-nilai Kristus dalam hidup kita. Jujur, apa adanya, penuh kasih gitu kan. Tulus, tidak punya niat-niat terselubung. Itulah Kristus kita. Maka dalam segala usaha kita, nilai-nilai itu yang harusnya kita tumbuhkan. Dan yang terakhir, di atas semua yang kau kehendaki, kehendak Tuhanlah yang harus jadi. Maka kamu gak bisa memaksakan kehendak Tuhan. Kita punya kehendak tentu, tapi selalu bilang terserah Tuhan, maunya Tuhan. Biarlah yang jadi adalah kehendak Tuhan. Waktu Tuhan jawab doamu, itu kehendak Tuhan. Tapi kamu gak boleh lupa diri. Lagi-lagi itu karena anugerah Tuhan. Kalau kamu bisa naik pangkat, kamu dapat pekerjaan baik, kamu dapat
Apa yang kamu inginkan selama itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Maka jangan lupa diri, jangan tinggi diri, dan belajarlah tetap rendah hati. Tapi waktu doamu tidak dijawab, itu kehendak Tuhan bukan? Kehendak Tuhan. Sambut itu sebagai cara bahwa Tuhan pasti akan memberikan yang lebih baik. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Maka bukan kehendakku Tuhan, tapi kehendak Engkau. Jadi belajar menguji hati, tulus gak sih aku punya kehendak ini? Tujuannya apa sih? Aku naik pangkat itu tujuannya supaya aku bisa lebih banyak lagi menyatakan kebaikan Tuhan, menolong orang susah gitu kan, memperbaiki kebiasaan-kebiasaan di kantor yang tidak baik. Nah itu mulia. Bukan soal aku gitu ya, bukan supaya aku bisa melihat seperti si buta, tapi supaya setelah aku melihat, aku menyatakan karya Tuhan. Kenapa aku pengen punya pasangan? Misalnya gitu ya. Bukan sekedar untuk nemenin, bukan sekedar untuk nemenin malam minggu, bayarin, bukan gitu. Tapi untuk apa? Untuk sama-sama menjalin hubungan yang diikatkan oleh cinta Allah dan mewujudkan kebaikan Allah. Tujuannya harus lebih besar dari sebatas apa yang aku mau. Aku mau berangkatkan orang tuaku ke Holy Land. Boleh nggak? Karena tadi disebut di ini ya, di kata pembuka. Boleh nggak? Boleh. Tujuannya harusnya apa? Ya, supaya orang tua kita mungkin menikmati gitu, menikmati waktu. Dan itu bukan soal aku loh. Aku lakukan itu karena cintaku kepada orang tua. Orang tua udah ngurus aku dari kecil sampai besar, maka ini tanda cintaku. Karena lewat orang tua lah aku melihat Kristus. Mari ubah motivasinya. Apa yang kau kehendaki, biarlah itu jadi kehendak Tuhan. Selaraskan itu dengan Tuhan. Ujilah itu selalu dan perjuangkan sampai akhir. Maka percayalah rancangan Tuhan akan dinyatakan bagi kita semua. Kalau Tuhan bilang no, kamu harus bersyukur, karena berarti Tuhan mau bilang ada yang lebih baik yang sudah aku siapkan untuk kamu. Jangan patah arang, jangan bilang aku tinggalin Tuhan, jangan. Karena seburuk-buruknya kita, Tuhan gak pernah ninggalin kita. Maka kalau Tuhan cuma bilang no untuk apa yang kita mau, kamu bilang, oke Tuhan, aku akan menyambut rancanganmu yang baru, yang lebih baik, yang akan membawa aku pada kehidupan yang benar. Tuhan menolong kita, Tuhan memampukan kita, selamat melanjutkan hidup, selamat memperjuangkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, Tuhan memampukan. Amin. Saat hening untuk kita. Kita bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman Rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ya teman-teman pemuda, kalau tadi masuk disambut sama Asher, teman-teman ada dikasih selembar daun kah? Daun dari kertas? Oke, nggak apa-apa Vincent. Buat yang belum dapat mungkin teman-teman Asher bisa membagikannya lagi. Mungkin Vincent punya impian yang lain yang belum tertulis, bisa ditulis lagi Vincent.
Nggak apa-apa Vincent, nanti dibagiin sama asyirnya, duduk aja. Iya, sama-sama. Oke, jadi ini sebagai rangkaian acara dari Bulan Keluarga juga, kita akan berdoa bersama. Nanti teman-teman boleh menuliskan, nah pas nih karena tema hari ini juga kan apa yang kau kehendaki ya. Mungkin ada impian-impian yang mau dituliskan untuk didoakan bersama. Jadi boleh nih teman-teman yang mau menuliskan doanya, impian-impiannya di kertas daun yang sudah dibagikan. Nanti boleh ditulis. Nanti habis ibadah bisa dikasih ke asyir ya. Nanti akan diserahkan juga ke panitia Bulan Keluarga. Nanti akan didoakan di minggu depan di kebaktian intergenerasi di tanggal 29. Oke, boleh aku kasih waktu sebentar buat teman-teman buat nulis. Yang gak ada pulpen mungkin bisa angkat tangan, bisa dikasih pulpen sama teman-teman asyir. Oke. Dari panitia Bulan Keluarga nanti dibalikinnya ke panitia habis kebaktian ya. Oke, betul. Sip. Oke, silakan teman-teman, sebentar lagi waktunya sebelum kita berdoa syafaat nih, nanti akan dipimpin sama Kak Gebi ya. Oke, silahkan Kak Gibi bisa memimpin kita dalam doa syafaat. Kita akan menaikkan doa syafaat. Ada yang khusus mau didoakan? Angelina. Oke. Oke. Siap. Ada lagi? Ada yang sakit? Pemuda? Sakit hati? Sehat semua ya? Oke. Ya, mari kita satu hati, kita naikkan syafaat kita. Tuhan yang baik, terima kasih untuk teguran-Mu pada kami semua. Kami bersyukur untuk selalu diingatkan bahwa betul kami boleh punya kehendak. Kamu boleh punya begitu banyak mimpi. Tapi ajar kami untuk selalu menyelaraskan mimpi kami dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bukan soal memenuhi ambisi diri, bukan soal menunjukkan kehebatan diri, tapi biarlah apa yang kami inginkan, impikan, dan apapun yang sedang kami kejar, pada akhirnya itu semua untuk memuliakan Tuhan. Ampuni kalau seringkali kami salah motivasi, kehendak kami tidak tulus kami nyatakan untuk mengikuti jalan Tuhan. Maka hari ini kami bersama-sama berkomitmen untuk sungguh-sungguh menyatakan apa yang kami kehendaki dan mengalaskannya di bawah kehendak Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang selalu jadi dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami bersatu hati menaikkan doa syafaat kami. Berdoa untuk kami semua yang hadir di tempat ini, di dalam pergumulan karena kesehatan, di dalam pergumulan karena pekerjaan, di dalam pergumulan di tengah keluarga. Tuhan hadirlah selalu di tengah pergumulan-pergumulan kami. Tuhan ajar kami untuk selalu bertahan menjadi anak-anak Tuhan yang tidak putus asa begitu saja menghadapi berbagai pergumulan, tapi mau selalu berjuang dan berharap hanya kepada Tuhan. Untuk mereka yang sedang menantikan pekerjaan, Tuhan kuatkanlah dan Tuhan berikan yang terbaik. Untuk mereka yang sedang menantikan pasangan hidup, Tuhan hadirlah di dalam penantian mereka dan tolong mereka untuk selalu berupaya dengan sebaik mungkin membuat dirinya menjadi seorang yang tepat pada waktunya untuk berjumpa orang yang sudah Tuhan berikan. Tuhan juga hadirlah pada mereka yang sedang menantikan keturunan.
Tuhan hadirlah bersama dengan mereka yang terus menggumuli tentang siapa dirinya. Tuhan hadirlah di tengah mereka yang sedang kesepian. Tuhan hadirlah di tengah mereka yang sedang ketakutan karena berbagai hal di tengah kehidupan. Ajar kami menjadi anak-anak-Mu yang tetap berharap, tetap berjuang dan berserah selalu hanya kepada Tuhan. Dan selalu meyakini bahwa rancangan Allah adalah rancangan yang terbaik. Berdoa juga untuk Komisi Pemuda GKI Samanhudi. Bersyukur untuk persekutuan indah yang Tuhan hadirkan di rumah-Mu ini. Kiranya mereka terus terikat di dalam cinta kasih Allah, khususnya para pengurus, agar mereka dapat menghadirkan program-program yang terbaik. Dan program ini boleh menjadi program yang tepat sasaran dan boleh dirasakan dampaknya oleh umat pemuda. Dan biarlah Tuhan juga gerakan anak-anak pemuda di sini agar bersatu hati, mau bersekutu bersama, membangun sebuah persekutuan yang indah yang saling menopang, saling mendukung, dan mengasihi di dalam Tuhan. Kami juga saat ini berdoa untuk bangsa dan negara, bersyukur untuk kasih sayang Tuhan yang terus juga dinyatakan atas Indonesia. Tuhan tetap hadirlah bersama dengan Bapak Jokowi sebagai presiden dan jajarannya di masa akhir dari jabatannya. Biarlah mereka boleh terus mengupayakan yang terbaik, sehingga apa yang dilakukan itu semua untuk memuliakan Tuhan dan untuk kepentingan bangsa ini. Berdoa juga untuk pesta politik yang akan dilakukan tahun depan di bulan Februari. Tuhan tolonglah segala sesuatunya, biarlah segalanya boleh berjalan dengan aman dan damai. Dan Tuhan tolong berikan hikmat kepada kami, sehingga kami mau terlibat di dalam pemilihan pemimpin yang baru ini. Dan Tuhan tunjukkanlah kepada kami mana pemimpin yang datangnya dari Tuhan, sehingga kami boleh terus merasakan kasih sayang Tuhan dan berkat-Mu tetap dinyatakan atas Indonesia. Tuhan, kami pun berdoa untuk mereka yang sedang berulang tahun, bersyukur untuk kasih sayang-Mu yang hadir, yang terus ada di dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh selalu merasakan kebaikan Tuhan dan bertambah 1 tahun usianya. Tuhan berikan hikmat-Mu, Tuhan berikan kebijaksanaan, sehingga makin hari mereka boleh menjadi anak Tuhan yang bertumbuh dengan baik imannya di dalam Tuhan. Dan biarlah melalui kehidupan mereka karya-karya Tuhan selalu dinyatakan. Apapun yang mereka harapkan, apapun yang mereka impikan, biarlah segala sesuatunya boleh terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk Angelina yang saat ini juga sedang dalam berbagai usaha di tengah karirnya. Tuhan topanglah ia selalu, berikan hati yang tenang, dan apapun yang menjadi rencana di dalam kehidupannya, biarlah itu semua berdasar pada kehendak Allah dan hanya untuk memuliakan Allah. Terima kasih ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk ibadah hari ini. Dan kami juga bersyukur untuk kesempatan kami menaikkan doa kami. Dan kami akan mengakhiri doa ini dengan doa sempurna yang Tuhan ajarkan pada kami semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari 1 Tawarikh pasal 16 ayat yang ke-29 berbunyi demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Umat dapat memberikan persembahan dengan cara masukkan amplop ke kantong persembahan yang akan didiarkan atau dengan menggunakan QR code. Sujudlah
kekudusan, gemetarlah di hadapan Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah orang berkata, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh dan seisinya, biarlah padang beria-ria dan segala yang di atasnya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan kekudusannya, bawalah persembahannya, masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah Tuhanmu dengan kekudusan, gemetarlah di hadapan Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah orang berkata, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh dan seisinya, biarlah padang beria-ria dan segala yang di atasnya. Kami bersyukur padamu Bapa atas segala karunia-Mu, berkat anugerah-Mu, pemeliharaanmu pada kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih semuanya Tuhan, kebaikan yang Engkau berikan pada kami Tuhan. Pada saat ini kami membawakan persembahan kami, kiranya Kau terima Tuhan persembahan ini, mau kuduskan Tuhan, boleh dipakai untuk perusahaan kerajaan-Mu saja dan untuk kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Bapa dan anak-anak Tuhan, anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Gak ada salahnya punya mimpi, gak ada salahnya punya kehendak. Semoga setelah saat ini teman-teman pemuda keluar dari ruangan ini bisa menilik kembali impiannya dan kehendaknya, apakah memang selaras dengan kehendak Tuhan atau tidak. Dan kalau misalnya gak dijawab, jangan sedih ya teman-teman, jangan pundung. Tapi percayalah, semuanya akan baik pada waktunya, karena setiap rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik untuk kita. Yang bisa kita lakukan, terus berjuang, terus beriman, terus percaya kepadanya. Percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada
hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini pergilah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Teman-teman persilakan duduk dan bersaat teduh. Gimana kabarnya teman-teman pemuda? Oke. Wah, masih ya begini ya. Oke, teman-teman pemuda, seperti biasa akan ada pengumuman. Oke. Pengumuman yang pertama, kita mau menyambut teman-teman kita yang baru hari ini datang ke Komisi Pemuda GKI Samanhudi. Adakah yang hari ini baru datang? Dari teman-teman pengurus mungkin sudah scouting yang baru? Nggak ada ya? Oke, berarti apakah ada wajah-wajah lama ya? Baiklah. Berarti kalau yang ternyata misalnya hari ini baru datang, mungkin jiwanya udah lama di sini, nggak apa-apa ya. Iya, jadi selamat ibadah. Semoga yang baru pertama kali datang, tapi mungkin malu-malu kali ya buat angkat tangan. Semoga bisa join terus bareng kita beribadah bersama, kita bersekutu bersama. Oke, berikutnya. Nah, ini kebaktian pemuda 2 minggu lagi ya teman-teman. Jadi bukan minggu depan. Minggu depan itu kebaktian intergenerasi. Jadi kita akan kebaktian gabung dengan umum. Nah, minggu depannya lagi temanya adalah never empty. Bukan never enough ya teman-teman, never empty. Gak pernah kosong. Yang akan dilayankan oleh Pendeta Samuel Eka Hari di tempat yang sama, di waktu yang sama, jam 9:30 pagi. Teman-teman jangan terlambat ya, karena ibadah yang utuh adalah ibadah yang kita ikuti dari awal. Jadi diusahakan banget gitu, jangan datang pas lagi khotbah ya teman-teman. Nanti teman-teman ngulang nih kebaktiannya ya, belum ngaku dosa udah terima firman. Enggak ya, bercanda ya teman-teman. Jadi kita belajar buat sama-sama menghargai hari Minggu, kita khususkan hari, waktu kita mau beribadah bersama ya teman-teman. Next, pengumuman berikutnya, ini pelayan yang akan melayani di tanggal 5 November. Pelayan firmannya Pendeta Samuel Ake Hari, Penatua Yuriwati Sutarna, liturgosnya Samuel Wangsa, pemusiknya Tiffany Lisa, song leadernya ada Iona dan Kaifel, multimedia sound ada Kovito dan Sandi, publikasinya ada Cireni, asyirnya ada Regita dan Ko Johan. Selamat persiapan buat teman-teman semua yang akan melayani Minggu tanggal 5 November. 2 minggu lagi ya teman-teman. Jadi minggu depan di sini akan kosong. Next. Berikutnya. Oke, ini ternyata udah next ya. Oke, tanggal 22 Oktober. Thank you buat Penatua Gabriela Nantania dari GKI Kalideres buat firmannya. Terima kasih. Terus juga Koronal, terima kasih buat pelayanannya. Liturgosnya ada saya Randy. Pemusiknya thank you buat Tasya. Kemudian ada song leadernya ada Koko Wirawan sama Ci Agnes. Multimedia soundnya di belakang yang happy sekali dari tadi pagi ada Zerlin dan Yogi. Publikasinya ada Edward dan asyirnya tadi teman-teman sudah disambut oleh Kak Mariana dan Ko Hendrik. Terima kasih untuk pelayanannya hari ini. Nah,
Ini kemarin pas JR nggak ada nih. Oke teman-teman, kabar gembira buat teman-teman yang mau membakar kalori sekaligus bisa berbincang-bincang dengan teman-teman. Kita ada Booster Sport KPGK Samanhudi, kita akan main pingpong bareng 2 minggu lagi tanggal 5 November jam 12. Jadi nanti habis kebaktian tunggu sebentar, jam 12 sampai jam 2 kita akan main pingpong di aula lantai 4 GKI Samanhudi ya. Jadi ke gedung sebelah di lantai 4 ya. Kalau mau nanya-nanya, aduh nggak ada bet gimana, nggak ada bola gimana, nggak ada teman gimana, udah datang aja, pasti akan happy bareng kok. Iya. Kalau mau nanya-nanya ada turnamen atau enggak, bisa kontak Ray atau bisa ke siapa nih tim olahraganya di KP, siapa Ci Agnes? Oh sama Kristianto, nah bisa juga tanya tuh sama Kristianto ya. Next. Nah ini di bulan Oktober kita sambil ada bulan keluarga. Nah nih puncaknya itu di Family Fun Day Sabtu tanggal 28 Oktober. Nah kita akan happy bareng. Jadi gak cuman keluarga inti tapi keluarga dalam Tuhan ya. Komisi Pemuda itu satu keluarga. Sama-sama ada fun walk, ada tai chi, ada yoga. Wah ada games, bahkan ada zumba. Ini spesial nih, zumbanya langsung didatangkan dari Gold's Gym ya teman-teman. Jadi bukan ala-ala tapi benar-benar yang tersertifikasi. Gitu. Jadi bisa kapan lagi kita kalau nge-zumba sama yang tersertifikasi bayar sama ini gratis. Langsung kalau mau tanya-tanya kontak sama Kakak Yogi ya. Jadi ikut sama-sama, janjian sama-sama. Siapa tahu yang belum pernah tai chi jadi tertarik mungkin untuk nabung zen gitu ya buat masa depan. Oke. Next. Nah, ini kita akan ada Youth Summit. Itu yang akan diadakan sama KPKJU. Nah jadi sebelum ada Youth Summit dibuka dulu nih buat registrasi panitianya. Jadi kalau teman-teman mungkin yang masih kuliah terus belum kedapetan kepanitiaan organisasi, nah ini bisa ikut ini nih, join ini. Atau buat teman-teman pemuda yang kangen merasakan serunya organisasi di kampus gitu terus belum ada wadahnya lagi, boleh banget ikut Youth Summit. Nah ini banyak banget nih teman-teman open registration buat divisinya. Ketika dilihat-lihat ini bahkan lebih banyak dari divisi waktu kuliah kemarin ya. Banyak banget nih, bahkan ada berapa tuh? Ada 10 divisi yang dibuka. Tuh, buat yang kreatif tuh bisa ikut di mana tuh? Di dekorasi atau acara. Terus kalau yang jago nyari cuan bisa daftar di divisi dana, mungkin bisa mengasah kemampuannya lagi untuk mencari cuan. Oke, buat yang suka apa sih itu gambar-gambar, mungkin bisa masuk ke publikasi, bikin desain-desain segala macam. Atau sekedar yang mungkin kayak aku nggak mau terlalu repot tapi aku suka menjaga dan mengamati keadaan, itu bisa masuk ke divisi keamanan. Iya, jadi pokoknya di sini banyak banget yang dibuka. Jadi teman-teman daftar aja ke siapa? Ke Cici Agnes ya. Jadi kalau yang tertarik atau mau nanya-nanya lebih jauh bisa ke Cici Agnes. Jadi udah nggak cuman nggak cuma bisa dapat skill organisasi, bisa ketemu banyak teman baru, siapa tahu ketemu pasangan. Iya, nggak ada yang tahu ya. Kan tadi kata Kak Gaby, usaha, nyari, jangan diem-diem aja. Oke. Dibukanya cuma sampai tanggal 27 Oktober ya teman-teman. Oke, next. Ya banyak ya. Nah pembinaan jemaat GKI Samanhudi mengadakan kembali Samanhudi Tumbuh Bersama. Nah ini tema-temanya tuh lebih ke arah kepemimpinan teman-teman. Jadi buat teman-teman yang merasa ini kayak anggapannya kan tadi mau bilang mau naik pangkat usaha, naik pangkat mau jadi pemimpin. Nah ini belajar nih, jadi nggak cuma mendalami rohani tapi juga mendalami soft skill tentang kepemimpinan. Ini gratis teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ngambil kursus kepemimpinan itu mahal ya teman-teman, ini gratis loh. Kapan lagi? Ini kalau ibaratnya kita mau usaha tapi udah difasilitasi sama gereja. Pergunakanlah kesempatan dengan baik. Ini bisa langsung datang aja. Oh mesti daftar deh, daftar ke Civani di nomor sekian. Mungkin agak lama kalau mau foto atau mau mungkin kalau gampang bisa via Ci Agnes juga kali ya, mungkin bisa lebih gampang. Atau kalau yang udah masuk Jarkom Pemuda bisa di up di sana. Ini gratis tanggal 4 dan 11 November di aula lantai 4. Oke. Next, ada lagi kah? Nah ini tentang kepengurusan. Kalau tadi tentang panitiaan, ini tentang kepengurusan. Nah di tahun ini kalau yang tontonan sebelumnya kan pemuda dipilih sama pengurus internal ya biasanya ya, dipilih-pilih di scouting. Nah kali ini kita
mau meramaikan pesta demokrasi tahun depan nih teman-teman. Jadi kita mau latihan dulu. Kita demokrasi memilih kepengurusan komisi pemuda. Karena tahun depan selesai ya Ci Agnes ya. Nah udah mau selesai nih. Jadi teman-teman yang sekiranya punya punya di kepala tuh udah punya nama nih, kayaknya cocok banget nih nama-nama ini untuk maju ke kepengurusan KP, boleh banget didaftarin. Ini daftarinnya kemana sih? Oh ada linknya nanti ya, oke. Boleh balik dulu nih, surprise ya. Oke, jadi teman-teman bisa mulai melirik kiri kanan untuk mendaftarkan nama-nama yang menurut teman-teman cocok untuk mengaspirasikan pendapat teman-teman di KP. Itu nanti di belakang ada QR code-nya, bisa di scan. Nah sebagai perkenalan ini mungkin teman-teman, ini teman-teman panitia lagi kepengurusan yang sekarang lagi menjabat sebagai pengurus dan bisa dipilih kembali. Kan udah makin benar-benar kayak pemerintahan ya, bisa dipilih kembali. Betul, kayak pencalonan penatua. Nah sekarang pengurus juga kayak gitu teman-teman. Jadi supaya benar-benar yang terpilih adalah mewakili suara teman-teman. Nah ini ada Trudy, ada Ciripka, ada Kak Ica, Tenesia. Nah ini buat yang nggak tahu nama aslinya mungkin. Ini kayaknya terus ada Ci Feli, ada Sisil, ada Kak Erna yang bilang harusnya bukan di sini katanya ya. Kasihan Kak Erna. Ada Sam, ada Aaron, ada lagi nggak nih? Oh ada Cireni, ada Stefani, ada Ko Hendrik, ada Yogi, ada Regita. Nah ini teman-teman pengurus KP yang sebenarnya masih boleh teman-teman pilih lagi untuk melanjutkan kepemimpinannya, melanjutkan kepengurusannya di periode berikutnya. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa kayaknya pengurus yang ini udah solid, udah cocok, pilih lagi aja nggak apa-apa kok. Nah ada yang tidak bisa dipilih, ternyata ada, sayang sekali ya. Mungkin mereka sudah waktunya untuk istirahat. Ada Ci Agnes, ada Ci Meli, ada Wahyu dan ada Sandi. Nah ini mereka sudah menjabat cukup lama, jadi biar refresh tergantikan juga dengan orang-orang baru, mungkin dengan ide baru ya. Jadi kasih mereka istirahat. Nah, jadi istirahat dulu, nanti nextnya pilih lagi aja. Oke, jadi buat teman-teman bisa memilih, boleh QR code-nya bisa ditampilkan, boleh di scan, bisa memilih namanya yang mau dipilih. Tapi kalau misalnya teman-teman tertarik, aku mau daftar gimana, itu bisa memilih diri sendiri ya, boleh banget. Ditulis nama sendiri di link ini. Boleh silahkan di scan langsung. Mau pilih semua yang ada hadir di sini juga boleh. Minta tuh list jemaat KP ke pengurus, masukin satu-satu. Tapi teman-teman ingat ya, ini menentukan kepengurusan KP periode berikutnya. Jadi betul, jadi pilihlah nama-nama yang memang teman-teman yakin bisa melanjutkan kepengurusan Komisi Pemuda periode 24-26 berarti ya. Oke, 24-26. Karena nanti ibadah kita akan bukan diatur, akan dipersiapkan oleh mereka-mereka yang akan naik di kepengurusan berikutnya. Jangan golput ya teman-teman. Oke, next. Oke, terima kasih teman-teman. Maaf pengumumannya cukup lama, mungkin nyaingin khotbahnya Kak Gebi ya. Tapi emang ini yang perlu kita tahu supaya kita juga nggak tahu ya acara-acara yang ada di gereja kita. Thank you teman-teman, happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Oh iya benar teman-teman, ada pojok kopi ya di belakang, di ruang belakang. Bisa ngopi, bisa makan, bisa ngobrol bareng teman-teman. Thank you.